Berikut ini izinkan saya mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Digital Office atau Kantor Virtual dan Perkembangannya. Seperti apa Digital Office, lantas seperti apa juga kalau dokumen kekurangannya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memaparkan. Next slide. Pertama, next slide. Next slide, Kak. Setelah kita membahas tentang pengertian sejarah, ini kita akan membahas tentang pertama. Kelebihan dibandingkan kantor konvensional yang nanti akan kita bahas. Tapi kalau kalian berpikir digital office ini hadir karena adanya COVID-19, mungkin kurang tepat. Karena digital office ini sudah ada sejak tahun 90-an. Namun pada saat itu orang-orang masih lebih senang menggunakan kantor konvensional. Nah, barulah ada wabah COVID, orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghemat biaya atau memulai suatu usaha tanpa modal yang besar tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Nah, oleh karena itu, masyarakat mulai berpikir bagaimana caranya, dan muncullah digital office ini yang dianggap efektif dan efisien untuk menjalankan bisnis mereka. Boleh di next, Kak? Jadi kira-kira apa manfaat dan keunggulan virtual office ini dengan kantor konvensional? Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya digital office ini atau virtual office ini, kita bisa bekerja tanpa terikat dengan jam-jam kantor. Dan kita juga tidak perlu lagi membuang waktu hanya untuk bersiap-siap, membuang waktu hanya untuk bermacet-macetan di jalan. Karena kalau kita lihat, banyak sekali karyawan yang menghabiskan waktunya di dalam perjalanan ke kantor dibanding bekerja di kantornya. Jadi dengan virtual office ini, karena kita tidak perlu pergi ke suatu tempat, ini bisa dianggap mengefisiensikan waktu. Yang kedua, yaitu efisiensi tempat. Kenapa demikian? Karena dengan virtual office ini, kita tidak perlu lagi memerlukan kantor secara fisik. Jadi kita tidak perlu lagi membangun yang namanya kantor. Apalagi di zaman sekarang, khususnya di kota-kota besar, lahan semakin berkurang. Selain itu juga, jika pun ada, harga dan biaya pembangunannya sangat tinggi. Itu pun yang menjadi salah satu kendala dalam kantor konvensional. Makanya, kenapa dari itu kantor virtual ini bisa dijadikan opsi untuk memulai usaha. Setelah itu, kenapa juga bisa dibilang mengefisiensikan tempat? Karena kita tidak perlu lagi datang ke suatu kantor. Selain kita tidak membutuhkan kantor, kita bisa bekerja kapanpun dan dimanapun kita mau. Yang ketiga, yaitu menghemat biaya. Seperti yang sudah kita tahu, kalau virtual office ini bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun. Nah, jadi kita tidak perlu lagi biaya untuk membeli peralatan kantor, membangun suatu gedung, tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk transportasi perjalanan ke kantor, dan itulah manfaat dari virtual office ini. Efisiensi waktu, efisiensi tempat, dan penghematan biaya. Selanjutnya, ketika ada sesuatu yang baru, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, lebih fleksibel. Kenapa bisa dikatakan lebih fleksibel? Karena dengan adanya virtual office ini, kita tidak perlu pergi ke suatu kantor. Kita bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun kita mau, seperti yang sudah kita bahas. Yang kedua, menghemat biaya. Karena kita tidak perlu lagi
membuang biaya untuk membangun gedung, membeli alat-alat kantor, kita tidak perlu lagi membuang uang untuk transport. Dan yang ketiga, penghasilan tidak terbatas. Ketika seseorang bisa menguasai yang namanya digital office, seseorang tidak hanya bisa bekerja dalam satu perusahaan atau startup, tapi seseorang bisa bekerja lebih dari satu perusahaan. Apalagi kalau kita pintar mengelola waktu. Yang keempat, yaitu efisiensi kerja meningkat. Kenapa demikian? Karena dengan adanya digital office ini yang berdampak juga dari revolusi industri, pekerjaan-pekerjaan kita sangat amat terbantu. Baik itu dari bekerja, berbisnis, ataupun membuka usaha. Namun, ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita bahas yaitu yang pertama, kekurangan dari virtual office ini, kurangnya interaksi karyawan dengan pemilik, kurangnya interaksi karyawan dengan pemilik perusahaan. Mohon maaf ini poinnya. Nah, hal ini bisa terjadi ketika kurangnya interaksi karyawan dengan tim atau dengan pemilik perusahaan bisa menjadikan kesalahpahaman dalam memulai bisnis atau suatu usaha. Yang kedua, kurangnya fokus karyawan. Ketika karyawan tidak fokus karena bekerja di rumah dan sendirian, maka fokus mereka akan terbagi-bagi. Fokus terhadap pekerjaan, keluarga, mungkin hambatan-hambatan di rumahnya. Jadi karyawan kurang fokus. Yang ketiga, terhambatnya masalah teknis. Mungkin benar jika kelebihan dari virtual office ini kita tidak perlu datang ke kantor, kita tidak perlu membeli meja, kursi, dan bangunan, tapi kita juga mengalami masalah teknis, yaitu bisa saja komputernya tidak mendukung, sinyal seperti yang tadi kita alami juga, ada mati lampu, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu karyawan merasa kesepian, di mana hal ini bisa juga, di mana ketika karyawan merasa kesepian, angka tekanan yang mereka dapat akan semakin besar dan mereka akan terganggu ke dalam masalah psikologisnya, yaitu merasa tertekan dan juga stres. Mungkin dicukupkan dari saya, dan yang dapat kita ambil dari virtual office ini atau presentasi saya kali ini yaitu virtual office adalah salah satu solusi untuk seseorang tetap produktif, khususnya kalangan menengah ke bawah, dengan memanfaatkan digital office ini. Karena selain menghemat biaya, digital office ini sangat mudah diakses dan efektif mengurangi interaksi secara fisik. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena yang sempurna itu hanya lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya, yang sempurna hanya lagu Rizky Febian, katanya teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mutia. Alhamdulillah nih, tadi ada sempat kendala di listrik ya, tapi sudah dapat bergabung dan menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Semoga hasilnya juga memuaskan ya. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya atas nama Siti Nurlaila Aziza dengan nomor peserta OAC 267. Apakah sudah dapat bergabung? Untuk peserta, apakah suaranya terdengar? Ya, baik, suaranya sudah terdengar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya, dipersilakan untuk Siti Nurlaila mempresentasikan presentasi yang sudah disiapkan. Kepada tim panitia boleh langsung di-share screen untuk PowerPoint ini. Baik Kak, ini sudah bisa dimulai? Ya, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri dari Asma serta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Pro-Action 2022. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Aziza dari SMK Pembangunan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Pro-Action dan menampung bakat dan minat dari para siswa. Sehingga saat ini saya ingin membuktikan bahwa saya